Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Syaifuddin dengan NIM 430202000018. Saya dari kelas 2C Prodi Manajemen Dakwah. Baik, video ini dibuat guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Al-Quran 2 yang mana diampu oleh Ibu Izzatul Munah. Yang mana tugas ini karena Q&A, jadi saya berpartner dengan teman sekelas saya, yaitu Fitria Ni'matur Rasyidah. Baik, saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang mana nanti saya akan jawab ya teman-teman. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu apa fungsi Al-Quran menurut Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 185? Baik, saya akan menjawabnya. Yang pertama, yaitu Al-Quran sebagai penjelas yang mana menjelaskan segala sesuatu seperti dalam hal hukum, sejarah, akidah, akhlak, dan juga ibadah. Selanjutnya fungsi yang kedua yaitu sebagai petunjuk, yaitu petunjuk bagi umat manusia agar dalam menjalankan segala amalan sesuai dengan ajaran Islam. Dan yang ketiga yaitu sebagai pembeda, yaitu pembeda antara yang hak dan juga yang batil. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu apa bukti bahwasanya Al-Quran itu sebagai obat? Baik, sebagaimana dalam firman-Nya yaitu Al-Quran surah Yunus ayat 57 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Shadaqallahul azim, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Baik, seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana sejarah singkat dari pertumbuhan ulumul Quran? Baik, saya akan menjawabnya, yaitu Al-Quran yang diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW mempunyai perjalanan yang panjang, baik dari segi turunnya maupun dari segi perkembangannya. Pertumbuhan dan perkembangan Al-Quran ketika itu terus berlangsung karena apa yang diterima Nabi SAW beliau sampaikan kepada para sahabat dan sahabat pun menyampaikannya pula kepada para sahabat yang lainnya. Proses perkembangan dan pertumbuhan yang begitu cepat disebabkan karena Al-Quran turun dengan menggunakan bahasa Arab, sehingga para sahabat yang memang orang Arab cepat memahaminya. Apabila mereka menemukan kesulitan, mereka pun juga dapat menanyakan langsung kepada Nabi SAW, sehingga perkembangannya cukup menggembirakan. Baik, selanjutnya pertanyaan yang keempat. Berapa lama wahyu Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW dan bagaimana penyampaiannya? Baik, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu melalui perantara malaikat Jibril selama kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, dan 2 hari. Dalam proses pewahyuannya terdapat beberapa cara untuk menyampaikan wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril yang mana disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril memasukkan wahyu ke dalam hati Nabi. Dalam hal ini, Nabi tidak melihat sesuatu apapun, hanya merasa bahwa wahyu itu sudah berada di dalam kalbunya. Baik, selanjutnya pertanyaan yang kelima, yaitu jelaskan 2 tahapan nuzulul Quran. Nah, teman-teman, ada 2 tahapan nuzul Quran. Yang pertama yaitu secara global, yaitu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah yang berada di langit dunia.
di mana malaikat Jibril mendikte pada para malaikat yang ada di langit dunia untuk kemudian mereka menulisnya di lampiran-lampiran yang kemudian disimpan di suatu tempat di antara langit dunia itu yang mana disebut dengan Baitul Izzah. Selanjutnya yaitu yang kedua, diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur selama kurang lebih dalam kurun waktu 23 tahun sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga ada istilah asbabun nuzul atau yang kita kenal dengan sebab-sebab turunnya Al-Quran. Baik, selanjutnya pertanyaan yang keenam. Sebutkan fungsi asbabun nuzul dalam memahami Al-Quran. Baik teman-teman, saya di sini akan menyebutkan 3 ya dari fungsi asbabun nuzul tersebut. Yang pertama yaitu mengetahui hikmah penetapan hukum, bahwa pengetahuan tersebut menegakkan kebaikan umat, menghindarkan bahaya, menggali kebaikan dan rahmat. Yang kedua yaitu pengetahuan terhadap sebab turunnya ayat, membantu memahami maksud ayat dan untuk kemudian menafsirkan dengan benar, menghindari pemakaian kata dan simbol yang keluar dari maknanya. Selanjutnya fungsi yang ketiga yaitu dalam mengkhususkan hukum bagi siapa yang berpegang dengan kaidah bahwasanya ungkapan teks dalam Al-Quran itu didasarkan atas kekhususan sebab. Selanjutnya pertanyaan yang ketujuh. Sebutkan tujuan diturunkannya Al-Quran bagi umat manusia. Baik teman-teman, saya di sini akan menyebutkan 4 ya dari tujuan diturunkannya Al-Quran. Yang pertama itu petunjuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu membentuk pribadi Muslim atau pribadi Islam. Dan yang ketiga yaitu membimbing manusia. Yang keempat atau yang terakhir yaitu membentuk masyarakat Islam. Selanjutnya pertanyaan ke-8. Sebutkan perbedaan surat Makkiyah dan Madaniyah. Teman-teman, pasti kalian sering kan tahu bahwa dalam Al-Quran itu ada yang namanya surat-surat Makkiyah dan juga surat-surat Madaniyah. Tapi apakah kalian tahu apa maksud dari Makkiyah dan Madaniyah tersebut? Baik, saya akan menjelaskannya ya. Makkiyah yaitu adalah ayat-ayat yang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Sedangkan Madaniyah merupakan istilah yang diberikan kepada ayat-ayat Al-Quran yang mana diturunkan di Madinah atau diturunkan setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Selanjutnya pertanyaan yang ke-9. Jelaskan yang mana sebagaimana dalam kitabnya Manailul Irfan bahwasanya faktor-faktor yang memengaruhi Al-Quran sehingga Al-Quran ini tidak dibukukan pada masa Nabi. Nah teman-teman, sarana tulis menulis pada waktu itu yaitu pada zaman Nabi SAW sangat minim dan sangat susah untuk mendapatkannya. Nabi senantiasa menunggu continuous wahyu karena adanya ayat-ayat yang dinas setelah diturunkannya. Ayat-ayat tidak diturunkan sekaligus. Ayat-ayat Al-Quran turun pada umumnya sebagai jawaban dari suatu pertanyaan atau kondisi masyarakat, sehingga tidak diturunkan dalam keadaan ayat yang tersusun. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya pertanyaan yang ke-10 yaitu sebutkan hadis yang menyatakan bahwa Al-Quran diturunkan dalam sab'atu ahruf. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril membacakan kepadaku atas satu huruf, maka aku kembali kepadanya. Maka aku terus-menerus minta tambah dan ia menambahi bagiku hingga berakhir sampai 7 huruf. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang ke-11, yaitu sebutkan adab dalam membaca Al-Quran. Nah, perlu kalian ketahui bahwa dalam kita membaca Al-Quran, kita juga harus beradab ya. Selanjutnya di sini saya akan mencoba menyebutkan 5 dari adab membaca Al-Quran. Yang pertama yaitu dalam keadaan suci atau dalam keadaan berwudu, yaitu sudah berwudu ya. Yang kedua yaitu membaca dengan pelan, tartil dan tidak tergesa-gesa. Yang ketiga yaitu
membaca dengan khusyuk. Yang keempat yaitu membaguskan suara, yaitu saat baca Al-Quran dengan memakai irama-irama ya seperti itu. Dan yang kelima yaitu dimulai dengan isti'adzah atau ta'awudz yang kita kenal dengan biasa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, seperti itu. Selanjutnya pertanyaan yang ke-12 yaitu sebutkan hikmah dari munasabah ayat Al-Quran. Teman-teman, dalam kaitannya dengan penafsiran Al-Quran, munasabah ini juga membantu dalam interpretasi dan takwil ayat dengan baik dan cermat. Dengan demikian, ilmu munasabah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menafsirkan Al-Quran. Ilmu ini dipahami sebagai pembahasan tentang rangkaian ayat-ayat beserta korelasinya dengan cara turunnya yang berangsur-angsur dan tema-tema serta penekanan yang berbeda. Selanjutnya pertanyaan yang ke-13 atau pertanyaan yang terakhir adalah sebutkan dan jelaskan macam-macam takwil. Teman-teman, perlu kalian ketahui bahwa takwil itu ada dua macam ya, yaitu takwil yang jauh dari pemahaman dan juga takwil yang mempunyai relevasi. Yang pertama yaitu takwil yang jauh dari pemahaman, yakni maksudnya adalah takwil yang dalam penetapannya tidak mempunyai dalil yang terendah sekalipun. Selanjutnya untuk yang takwil yang mempunyai relevasi adalah paling tidak memenuhi standar makna terendah serta diduga sebagai makna yang benar. Baik, semua pertanyaan sudah saya jawab. Semoga saudari Fitria puas ya dengan jawaban yang telah saya berikan. Untuk selanjutnya ada closing statement dari saya sebelum saya akhiri, yaitu al-ilmu afdalu khalaf wal-amalu bihi afdalu syarif, yang artinya ilmu adalah warisan yang terbaik dan mengamalkannya adalah kemuliaan yang paling sempurna. Jadi ketika teman-teman sudah mempunyai ilmu, walaupun itu sedikit, jangan ragu untuk kita saling berbagi ilmu yang telah kita dapatkan agar kita mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah teman-teman, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kehilafan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.